malam-malam ya kan, baru pulang juga jam 11 gitu kan, jam 11 malam gitu. Mungkin di tempat lo masih jam 10 atau jam berapa. Soalnya di tempat gue ini sudah wita ya, ingat tempat gue tuh wita. Jadinya ya gue menikmati hari-hari gue dengan cukup santai gitu kan. Gue masih sempet main sosmed, masih sempet gue buka laptop gue dan lain-lain gitu kan. Jadi gue masih menikmati hari-hari gue seperti ini dan gue merasa bahagia dengan hari-hari yang indah ini ya. Harinya itu indah-indah banget setiap hari yang gue lewatin gitu, tak terkecuali hari-hari apapun. Tapi karena gue selalu main sosmed, tentu saja gue akan menemukan postingan-postingan kocak ya. Apalagi postingan kocak yang gue maksud tuh ini. Ketika gue main ke grup Wibu Phobia, gue menemukan postingan yang kocak sekali ya kan. Di yang nge-share tuh namanya Cino ya. Jadi Cino foto profilnya dari Saiki Kusuo. Oh, Cino ini cewek apa cowok? Nggak tahu juga. Ada sebuah postingan yang menarik banget gitu kan. Dia nge-screenshot ini langsung dari Twitter ya. Gak usah gue sensor-sensor deh ya, soalnya bingung juga gue ngapain sensor. Jadi dari XXXMTTTHWKM 6 Januari. Foto profilnya pakai masker ya. Sepertinya ini dia seorang pemain Twitter. Ya, emang iya pemain Twitter. Nge-tweetnya pun sampai 1000 ya, Masya Allah, sampai 1000 cuy. Kalau gue sih sampai 10.000. Jadi dia tuh bikin catatannya gini, tolong dong wibu yang mau nonton Demon Slayer di bioskop jaga sikapnya. Masa bawa bekal nasi sama jengkol lagi, nonton baunya kemana-mana, AJG gitu kan. Caption dari Cino, bentar bang. Gue pun baca ini juga mikir, bentar bang. Gue coba pastikan lagi kan, karena gue memang nggak pernah gini-gini, jadi gue cari sebuah sumber kompas.com. Pengunjung tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman dari luar. Larangan membawa makanan dan minuman buat aktivitas orang yang sering membawa makanan dan minuman dari luar bioskop bertindakan ilegal atau melanggar aturan. Dan itu emang kenyataannya. Jadi selama ini gue ke bioskop itu nggak pernah ada orang yang bawa makanan gitu ya. Gak yang bawa makanan dari luar maksud gue gitu kan. Jadi ketika gue mendapati hal-hal kayak postingan kayak gini, gue pun mikir, bukannya nggak boleh bawa makanan dari luar ya, kok tiba-tiba ada yang bawa jengkol, ada yang bawa bekal. Lalu kita lihat dong para wibu yang di grup ini. Dongeng, siang-siang ngantuk, dongeng mulu dah. Tahu masuk bioskop nggak boleh bawa makanan, bukan yang nggak boleh bawa makanan. Namanya juga wibu bro, fanatiknya sama kayak K-popper. Gue banget tuh, paling mie goreng. Hedeh jadi ngantuk. Lari, ada pendongeng, hedeh pendongeng, bau bawang. Dongeng, adoneng, dongeng, hadeh Twitter dan lain-lain. Jadi komentar itu masih banyak banget ya. Masih ramai banget komentarnya, dan menurut gue juga, karena gue juga sering juga ya main-main ketika lagi nyari film-film bagus, menurut gue emang nggak boleh bawa makanan dari luar. Tapi gue ya nggak pernah sih bawa makanan dari luar atau sengaja bawa makanan gitu kan, karena emang nggak pernah bawa makanan gitu. Kalau misalnya dalam itu sambil makan atau sambil menikmati, menurut gue sih nggak bisa menikmati filmnya gitu ya. Jadi gue memang nggak tahu sebenarnya boleh bawa makan dari luar apa enggak. Tapi ketika gue lihat-lihat di peraturan-peraturan di papan dinding-dinding setiap bioskop, emang ada peraturan dilarang melakukan hal-hal yang kimochi dan juga membawa makanan dari luar. Dan gue pun juga mencari sumbernya langsung gitu ya. Apakah beneran gitu? Ternyata gue lihat emang beneran nggak boleh bawa makanan dari luar gitu kan. Hasilnya adalah orang ini membuat postingan seperti ini tuh menjadi hal yang kocak gitu ya. Gue emang secara jujur aja, gue tuh main Twitter dan gue ngeliatin emang banyak banget cerita-cerita kocak gitu dari Twitter ya. Jadi hal seperti ini tuh emang banyak gitu, dongeng-dongeng Twitter tuh emang aneh-aneh. Jadi nanti ceritanya ginilah, ceritanya gitulah, dan gue sebagai seorang manusia lebih tak percaya gitu dengan postingan-postingan yang cerita-ceritain kayak gini ya. Oke lah, mungkin nggak ketahuan sama petugasnya kalau bawa makanan dari luar atau apa, gue nggak tahu ya. Cuman kan kalau gitu kan sama aja dengan petugasnya itu kan seperti tidak bekerja seperti itu. Peraturan demikian, tiba-tiba ada yang bawa makanan dari luar, artinya kan kurang tegas gitu kan. Itu malah mencoreng nama baik dari bioskop tersebut. Misalnya bioskopnya itu Cinepolis atau XX1 atau Cinema atau apalah gitu, bebas ya. Itu kan jadinya gimana gitu ya, jadinya ketegasannya kurang. Kalau misalnya ini rame dibahaskan, nanti orang-orang datang bawa bekal semua. Gue pun bisa ya datang bawa Indomie, bawa kompor gitu kan, bawa benang kusut, mau merajut gue di situ, dan masih banyak sebagainya. Jadinya gue berpikir lagi kan, ini beneran atau cuma dongeng gitu kan? Ini beneran apa cuma dongeng gitu? Akhirnya saking gue penasaran ya, gue penasaran sama hal kayak gini ya. Soalnya ini
mau nggak mau yang bikin gue trigger cuma satu, wibu. Dia tuh mengetik kata wibu di sini. Padahal dia juga wibu. Kenapa? Dia nonton KNY di sini ceritanya. Dia nonton Demon Slayer. Berarti dong semuanya wibu di sana dong. Ketika dia bilang wibu, berarti dia ngomongin diri sendiri juga. Apakah seperti itu? Ya kita nggak tahu juga. Lalu gue coba cari Twitternya dan ketemu. Ya namanya memang sama persis. Foto profilnya pun masih sama persis ya. Nicknya pun sama. Bahkan alamatnya pun sama. Lalu kita lihat infonya, aboutnya, Son of Bob Homet. Ah ya sesuai ya sama. Memang kalau orang-orang Twitter tuh keren-keren ya. Son of Bob Homet. Jadi seperti ini, Twitter, nggak main-main nih bos. Twitternya for iPhone, bukan for HP keluaran itu. Bacalah, Hoam. Ada yang ngantuk juga. Nah, ini ciri-ciri sama kayak gini juga nih. Nah, sama orang baca dongeng. Lalu selebihnya ya gitu-gitu juga. Kayaknya, oke, Hoam ya, Hoam. Oke lah, jadi gue cari emang beneran ada. Jadi dia, dan juga di sini sepi banget ya, rated cuma 16 ya kan. Yang suka ya bolehlah banyak. Padahal ini yang sih ini 307 kali dibagikan. Sepertinya warga-warga Facebook tidak peduli ya dengan cerita-cerita orang-orang di Twitter ya. Padahal gue main banyak sosial media. Alasan gue banyak sosial media karena satu, nyari konten. Ya kayak gitu kan ya. Jadi kalau gue lihat kayak gini ya jadi aja konten. Jadikan konten aja, gas jadiin konten gitu kan. Ya oke lah. Jadi apa sih yang pengen gue bahas dari video kali ini? Gue hanya membahas satu hal aja gitu kan. Apa harus pakai kata wibu gitu kan? Apa harus semuanya pakai kata wibu? Ngelihat ada orang yang foto profilnya anime gitu kan, lalu dia melakukan tindakan yang kurang terpuji, lalu orang mendeskripsikan dasar wibu gitu kan. Pokoknya kurang tepat gitu ya. Itu sama aja lu menyamaratakan satu komunitas itu punya sifat yang sama jeleknya. Tapi kalau ada bagus-bagusnya nggak bisa disamaratakan seperti itu. Itu juga nggak terjadi di wibu. Di fandom K-pop pun anak meme, anak shitprot, anak shitposting, anak meme, anak wibu, anak K-popper, ADM atau anak-anak kocak-kocak lainnya. Dan juga akhirnya juga seperti itu. Jadinya gue yang selaku jomblo ini ya, jomblo yang epic elite ini, hanya menyadari satu hal aja gitu kan. Kesannya itu, kalau misalnya kata wibu, kata K-popers itu hanya menjurus yang jelek-jeleknya aja. Kalau misalnya ada sebuah kejadian dan itu kejadiannya itu kurang positif atau kejadiannya itu kurang bisa diambil hikmah dan amanahnya, artinya kita bisa menggunakan atau melakukan penghinaan dengan menyebut nama suatu komunitas gitu kan. Misalnya nih ada kecelakaan di supirnya tuh cewek dan kebetulan cewek ini K-popers. Jadi nanti beritanya seorang K-popers menabrak seorang pejalan kaki kan, seperti itu. Menurut gue itulah cara yang sangat tidak elit dan menurut gue itu menyinggung banyak orang gitu jadinya ya. Sebenarnya tipe-tipe kayak gini tuh gue kurang suka ya. Kalau misalnya ada suatu perkara itu please lah jangan bawa satu komunitas gitu kan. Seperti kejadian ada pemboman, ya kan, gue sebagai seorang muslim ada pemboman, yang ngebom ini kebetulan muslim dan dicap muslim adalah negara teroris, muslim adalah gini kan. Gue kan jadinya kurang suka juga hal-hal seperti demikian gitu. Dan juga gue juga menghormati yang lain gitu kan, gue juga menghormati gitu. Kalau misalnya ada temen gue yang melakukan tindakan tercela, gue nggak akan bakal bilang loh ini orang dari daerah ini tuh hobinya kayak gini ya. Apalagi kalau sudah menyebut gender ya kan. Ada cowok yang bohong, semua cowok itu pembohong. Nah itu gue tambah lagi tuh stresnya. Buset lah, yang bohong fuckboy, yang dijelek-jelekin gue, yang fuckboy dapat cewek, gue tetap jomblo gitu kan ya, seperti itu. Hal-hal yang kayak gini tuh bikin gue tuh susah tidur ya, susah bobo. Kenapa ya? Yang salah cowok fuckboy, kok yang dibenci cowok jelek gitu kan? Ya seperti itu kenyataannya. Oke deh ya, gue nggak mau berlarut-larut dalam cerita panjang yang menyesatkan seperti ini. Gue hanya hari ini tuh kehabisan konten aja, jujur gue kehabisan konten bos sekarang bos. Mau bahas apa ya, soalnya channel sebelah semua anime-anime mau gue pindah ke channel sebelah aja kan. Channel ini tuh lebih banyak roastingnya aja gitu ya, supaya gue itu ada hiburan sedikit lah ya, seperti mantap-mantap gitu lah. Oke lah, thanks for watching. Aku Afriel Starlight and see you next time. Nyari cewek, mana ceweknya?